Tempat ini harus hati-hati. Coba lihat. Ini adalah gambar keseluruhan tata letaknya. Di dalamnya 3 area, zona penopang dasar. Pak Lukman tiba! Sony, beberapa tahun ini kamu mengatasi masalah teknologi dan masuk jajaran ahli paling top dunia. Kontribusimu buat negara benar-benar kami hargai. Pak Lukman, semua itu kewajibanku. Ibumu sangat memikirkan soal pernikahanmu. Jadi, aku sengaja mencarikanmu calon istri. Namanya adalah Dewi. Kamu coba lihat dulu datanya. Tunangan? Pak Lukman, kami belum pernah bertemu. Masa langsung mau nikah? Bukankah ini terlalu cepat? Jangan panik. Kakeknya, Damar itu teman lamaku. Damar itu adalah konglomerat di kota Prima. Orangnya rendah hati dan tertutup. Aku rasa karakter cucunya pasti nggak masalah. Kalau buat kamu nggak masalah, langsung tetapkan saja pernikahannya. Dewi, calon suamimu ini dipilih langsung sama Pak Lukman. Katanya dia itu hebat banget, aset negara. Profesor termuda dan paling berprestasi. Nggak ada tandingan. Dia sehebat itu. Tentu saja. Cuma soal identitas, aku belum dapat fotonya. Kamu cepat pulang. Keluarga Taslim akan maju atau enggak, semua tergantung kamu. Baik, aku tahu. Buta, nggak punya mata. Aku buru-buru, nggak lihat. Maaf ya. Cuma maaf aja. Hah? Sudah, kita masih ada urusan. Jangan buang waktu. Dengar nggak? Kalau Bu Dewi nggak mau cepat ketemu calon suami, sudah kuhabisi kamu. Pergi! Bu Dewi! Calon suami? Harusnya ini kursinya. Hei, ini kursiku. Hah? Orang yang nggak punya mata tadi. Ketemu lagi. Aku mau kursimu. Ambil uangnya. Pergi. Ambil uangnya. Pergi. Ini kursi yang sudah kupesan sebelumnya. Kenapa ngusir? Kenapa? Karena aku asisten pribadi Bu Dewi di kota Prima. Kalau ada burung jatuh saja, jadi hak keluarga Taslim. Tahu nggak? Bu Dewi sebentar lagi tiba. Cepat kasih kursinya dan pergi sana. Bu Dewi? Bu Dewi yang mana? Kamu bahkan nggak tahu Bu Dewi. Dia CEO grup Taslim. Cucu konglomerat kota Prima, Dewi Taslim. Pantas rasanya familiar. Dewi Taslim? Ternyata memang dia. Gayamu seperti orang kenal. Nggak bisa dibilang kenal. Aku justru ingin tanya ke dia. Bagaimana cara dia ngatur bawahannya? Aku belum pernah lihat kakek sebegitunya perhatian sama orang. Entah calon suamiku itu ganteng atau enggak. Sudahlah, pokoknya aku harus tampil maksimal. Halo, ini Dewi kan? Karyawan kamu bilang keluarga Taslim di kota Prima itu berkuasa banget. Apa benar? Kamu siapa? Namaku Sony. Aku calon suamimu. Kamu benar calonku? Kok bisa punya nomor teleponku?
Aku ada di pesawat. Karyawanmu coba merebut kursi kelas 1-ku. Hah? Itu asisten Rizal? Halo, halo. Rizal ini selalu manfaatkan aku buat bikin masalah. Kalau ini beneran, kakek nggak bakal memaafkanku. Kamu beneran telepon Bu Dewi? Kenapa? Bukannya tadi angkuh banget. Sekarang jadi takut. Takut apanya? Aku cuma pura-pura. Kamu pikir kamu beneran penting? Aku ini asisten pribadi Bu Dewi. Situasi apa yang belum pernah aku temui? Kamu kira acting begitu menakuti aku? Hah? Berani mukul orang ya. Kenapa? Bahkan maskapai ini juga bisnis keluarga Taslim. Percaya nggak, aku bisa melemparmu keluar dari pesawat ini. Nasibnya sial. Kenapa harus menyinggung Rizal? Dia itu kepercayaan Bu Dewi. Iya, kenapa harus ribut sama Rizal? Itu namanya cari mati kan? Arum, menurutmu? Bocah, kamu dengar kan? Kalau tahu diri mending cepat pindah. Kalau enggak bakal kubuat kamu turun paksa dari pesawat. Asisten Rizal ya. Kusarankan jaga bicaramu. Kalau sampai bikin heboh, bahkan bosmu juga nggak bisa tanggung akibatnya. Bocah sialan. Masih pura-pura jago ya? Hari ini bakal kuhabisi kamu. Aku mau lihat. Bisa ada akibat apa? Berhenti! Berhenti! Bu Dewi, Anda sudah datang. Rizal, kenapa mau pukul orang? Cepat taruh! Ini... Jadi dia orangnya. Kelihatannya lumayan juga. Apa kabar? Bawahanku kurang ajar. Maaf aku... Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Ingatan Bu Dewi cukup bagus. Kita ketemu waktu mau naik pesawat. Gak nyangka bawahannya Bu Dewi temperamental. Kamu beneran calon suamiku? Bu Dewi, jangan percaya omong kosongnya. Waktu Anda telepon Tuan tadi, bocah ini menguping di sebelah Anda. So misterius gitu. Jangan sampai tertipu. Kalau Bu Dewi nggak mau cepat ketemu calon suami, sudah kuhabisi kamu. Itu artinya semua yang dikatakan Rizal benar. Gak percaya ya? Surat pertunangan ku dapat dari Pak Lukman. Di sana ada stempelnya. Biar kutunjukkan. Bocah, coba keluarkan. Tadi kan ngomongnya meyakinkan. Surat pertunangan, simbol janji, jangan-jangan nggak ada ya? Aku lupa bawa. Omongan Rizal benar juga. Aktingmu memang lumayan. Sayang banget kamu gak main film. Apa maksudmu? Ucapanku kurang jelas ya? Kakekku sudah bilang, calon suamiku ahli paling top di Megaraya. Diperlakukan layaknya tamu negara. Tidak sembarang orang bisa menyamar jadi dia. Kamu bilang aku menyamar. Memangnya ku katakan salah? Calon suamiku itu aset negara, terhormat. Aura dia pasti melebihi orang biasa. Lalu lihat kamu, kalau nggak mampu beli cermin, ngaca saja pakai air kencing. Menurut kamu pantas buat aku. Apa? Ternyata dia calon suami Bu Dewi. Ini beneran? Tentu saja enggak. Kamu nggak dengar kata Bu Dewi. Orang kayak dia mau dapat yang kayak Bu Dewi. Jangan harap bisa. Bu Dewi itu idola pria Provinsi Selatan. Meskipun ucapannya benar, aku yang pertama menentang perjodohan ini. Bu Dewi ya? Kamu sedikit terlalu percaya diri. Aku menghargai Pak Lukman, makanya lihat dulu. Kamu? Dan kursi kelas 1 ini dipesan atasanku lewat maskapai jauh-jauh hari. Kalian mau bayar berapapun, tetap gak berhak. Bocah, kamu masih berani so hebat di depan Bu Dewi? Pesawat ini saja punya keluarga Taslim. Apa hakmu? Apa ini? Dokumen rahasia. Coba, kulihat. Kamu...
Kusarankan jangan dibuka. Dokumen ini belum dirilis. Kamu nggak takut nyawamu jadi taruhan? Kamu kira kamu siapa? Hari ini aku mau lihat. Memang kamu bisa apa? Aku... Sama apa ini? Teknologi peluncuran. Diam! Tutup mulutmu! Bu Dewi, dia berani memukulku. Aku ini asisten Anda. Memukulku sama artinya memukul Anda. Namamu Sony kan? Berani menyentuh orangku. Sebagai CEO perusahaan, gak bisa bedakan benar salah. Langsung memihak bawahan sampai dikendalikan sama dia. Bu Dewi, kamu itu kasihan amat ya? Gak usah banyak ngomong. Sudah menyentuh orangku, harus tanggung risikonya. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja ganti rugi. Aku sebagai asisten Bu Dewi, urusanku bisnis miliaran. Kamu memukulku, bikin aku merasa nggak nyaman. Biaya berobat 3 miliar. Kalau nggak bisa bayar, jangan harap turun hidup-hidup. $3 miliar? Kamu beneran ngelunjak? Aku sebagai asisten Bu Dewi, mewakili grup Taslim. 3 miliar itu sudah keringanan, tahu? Betul. Orang keluarga Taslim gak bisa ditindas seenaknya. Kalian berdua, tahan dia. Bu Dewi, kayaknya ini kurang pantas. Benar Bu Dewi, umur penerbangan belum 6 bulan. Kalau sampai ada masalah, bisa-bisa seluruh grup Taslim kena dampak juga. Bu Dewi, jangan dengarkan mereka. Banyak orang yang lihat. Sebagai CEO grup Taslim, kalau sembarang orang bisa menentangmu seenaknya, wibawa grup Taslim bakal hilang. Bocah ini bakal kuberi pelajaran hari ini. Benar juga katamu. Kalau gitu, siapapun dari kalian yang mau bantu aku, begitu turun pesawat, dapat hadiah dari grup Taslim. Bu Dewi, bocah ini berani melawan Anda. Biar ku beri pelajaran. Benar, kami semua lihat. Kalau bocah ini nggak bisa bayar, tamat riwayatnya. Bu Dewi, satu perintah saja. Kami patahkan kakinya. Benar, patahkan kakinya. Katanya, uang bisa beli segalanya. Hari ini kulihat. 3 miliar kan? Aku bayar. Bocah, ini 3 miliar, bukan 300 ribu. Kalau berani nipu, lihat orang-orang ini. Mereka bisa saja mengambil nyawamu. Pasti ku bayar. Tapi sebelum itu, bukannya kita harus bahas soal kursi dulu? Kursi ini, yang sudah aku pesan tapi mau direbut, harus dilaporkan ke pusat. Otakku sudah rusak ya? Cuma kursi kelas 1 saja. Buat apa pakai lapor sih? Benar, maskapai ini milik keluarga Taslim. Kenapa aku nggak tahu bisa dilaporkan? Nggak tahu saja. Bukankah Bu Dewi merasa keluarga Taslim kaya raya? Bisa beli semua maskapai? Kalau begitu, kamu bisa bikin semua maskapai berhenti. Kamu nggak bisa. Tapi aku bisa. Berhenti membual! Maskapai ini milik keluarga Taslim. Kamu pikir kamu siapa bisa hentikan? Kamu banyak ngomong, jangan-jangan mau nunggak ya? Ku beritahu, kalau hari ini nggak bisa bayar, jangan harap bisa turun hidup-hidup. Baik, kamu sendiri yang bilang. Pak Lukman, ada hal penting yang harus kulaporkan. Pak Lukman, semua berkat Anda. Talenta dari pihak Anda, semuanya langka banget. Kalau cucuku bisa dapat kesempatan ini, itu kehormatan bagi keluarga Taslim. Damar, aku jujur bilang, Sony ini benar-benar berpotensi. Baru 20 tapi sudah berprestasi sebesar ini. Dalam waktu dekat, bakal segera menyaingi aku. Benarkah? Kalau gitu soal perjodohan, mohon bantuan dari Pak Lukman ya. Tentu. Aku rasa sekarang dua anak muda itu
Sudah bertemu. Kamu tunggu saja kabar baiknya. Baik. Halo? Pak Lukman, ada hal penting yang harus kulaporkan. Hal penting apa? Jangan-jangan sudah ketemu calon istrimu ya? Apa kamu puas? Sudah ketemu. Tapi Pak Lukman, orang ini sama sekali nggak kaya yang Anda ceritakan. Apa? Ada apa? Katakan dengan jelas. Soal perjodohan, nanti saja kita bahas. Sekarang aku di pesawat. Asistennya Dewi mau merebut kursiku. Apa? Keterlaluan. Buat orang kayak kamu ini, harusnya malah dapat kursi khusus. Kamu yakin nggak cuma lagi bercanda? Benar. Asistennya bahkan membuka dokumen rahasia di depan umum. Aku berselisih sama dia. Dia minta aku ganti rugi 3 miliar. Kalau nggak bisa bayar, aku nggak bisa turun hidup-hidup. Apa? Kok bisa begitu? Katakan, kamu di pesawat mana? Aku sekarang... Tua Bangka, kamu pelindung bocah ini ya? Ku beritahu, sebelum pesawat mendarat, aku mau 3 miliar. Kalau enggak, siap-siap buat menguburkannya. Kamu orang yang berselisih sama Sony, lalu malah minta ganti rugi? Jangan banyak ngomong, Tua Bangka. Bilang, mau ganti rugi atau enggak? Baik, kamu tunggu saja. Sekarang ku suruh orang untuk mengantar uangnya, bukan cuma ganti rugi. Bakal ku tuntut seluruh maskapai kalian. Hei, maksa. Baik. Bagus ya, Damar. Sia-sia aku menghargai keluargamu. Begini caramu balas budi. Pak Lukman, apa maksudmu? Apa cucuku bikin masalah? Bukan cuma masalah. Cucu kesayanganmu itu pakai nama keluarga Taslim, bertindak semena-mena di luar sana. Bahkan memeras Sony soal perjodohan, gak usah dibahas lagi. Seseorang, suruh semua orang pergi ke bandara secepat mungkin. Cepat, sekarang juga. Siap. Pak Lukman, ada apa sebenarnya? Pak Lukman. Aduh, Dewi, apa yang kamu lakukan? Aku juga harus pergi. Seseorang, ambil mobil. Segera ke bandara utama. Dia telepon siapa? Apa orang itu beneran Pak Lukman? Walau kakekku sama Pak Lukman teman lama, tapi bahkan kakekku saja nggak berani menyinggung Pak Lukman. Bu Dewi, trik begitu cuma bisa buat nipu anak kecil. Yang ditelepon barusan cuma kakek tua. Kumarahi saja dia nggak berani balas. Benarkah? Bu Dewi, kamu benar-benar punya asisten yang baik. Apa kamu tahu? Akibatnya memarahi Pak Lukman. Masih acting ya? Menurutku yang dibilang Rizal benar. Lawan bicaramu tadi juga seorang aktor kan? Bukankah sebelumnya nyamar jadi calon suamiku? Calon suami? Sebelumnya iya, tapi sekarang bukan. Orang kayak kamu, aku nggak tertarik. Sialan, kamu pecundang berani meremehkan Bu Dewi? Ayo, bocah ini pandai bicara. Hajar! Pak Rizal, nggak bisa begini. Pesawat sudah mau berangkat. Minggir sana! Kalian semua, beri dia pelajaran. Ngapain? Kalian lepaskan! Lepaskan aku! Jangan pukul lagi. Jangan bergerak. Mundur! Kalian! Aku nggak boleh lihat. Bukan cuma aku. Aku mau semua orang juga ikut lihat. Mau apa kamu? Mau ngapain? Tentu saja mau siaran langsung. Bu Dewi, aku ingat akun perusahaan punya jutaan pengikut. Aku bisa pinjam kan? Beraninya kamu? Ayo semua, cepat lihat. Ini dokumen paling rahasia. Isinya detail teknis peluncuran roket terbaru. Semuanya bisa lihat jelas. Perlu aku bacakan nggak? Rizal! Ini penelitian terbaruku. Itu dokumen rahasia tingkat tinggi di organisasi. Kalau kamu berani bocorkan, bakal kena saksi berat. Masih mau menakuti ya? Ajal sudah hampir tiba. Masih mau nakutin ya?
Hajar dia. Hajar habis-habisan! Kayaknya pikiranku yang kejauhan. Orang ini cuma besar mulut. Pecundang. Pecundang akhir tetap pecundang. Bu Dewi, barusan ada perintah dari atasan buat berhenti. Semua pesawat maskapai langsung berhenti terbang. Nggak bisa berangkat lagi. Apa katamu? Ini, ada apa ini? Semuanya lihat, ada mobil datang. Berhenti! Berhenti semuanya! Ada apa ini? Kenapa banyak orang tiba? Selain itu, maskapai juga berhenti. Jangan-jangan mereka datang gara-gara kamu. Kenapa? Sekarang baru takut. Jangan-jangan kamu beneran kenal Pak Lukman. Semua katamu benar. Bu Dewi, jangan sampai tertipu. Ini Bandara Internasional Kota Tirta. Orang penting datang itu wajar. Maskapai berhenti pasti karena itu. Apa hubungannya sama orang miskin kayak dia? Benar katamu. Hampir saja ketipu. Hebat Rizal. Untung kamu orangnya teliti. Kalian memang sejenis. Bu Dewi, kamu segitu percayanya sama Rizal. Kalau misalnya kamu lihat sendiri, Pak Lukman kesini, gimana perasaanmu? Berhenti kamu membual, hah? Katanya mau ganti rugi. Hah? Keluarkan uangnya. Aku beri kamu semenit terakhir. Hah? Kalian dengar baik-baik. Kalau sampai nanti nggak ada uangnya, patahkan kedua tangan dan kakinya. Pak Lukman, di sini ada banyak pesawat. Gimana kita mencarinya? Status profesor istimewa. Kita nggak bisa bikin heboh. Pak, sebaiknya gimana? Kita belum tahu penerbangan Sony yang mana. Ke atas, cari secepat mungkin. Segera temukan. Siap. Tuan Besar, sudah ketemu. Penerbangan G1530. Seharusnya di depan. Selain itu, kayaknya dia memang ribut sama orang. Apa? Dewi. Jangan sampai bikin masalah besar. Kalau iya, kakak juga nggak bisa selamatkan. Cepat, kita ke sana. Sebelumnya kamu untung bisa lolos. Coba kita lihat sekarang. Tamatlah riwayatmu. Benarkah? Berani sentuh dia, kamu mati duluan. Tuan Damar, kenapa Anda kemari? Kakek? Kenapa kakek kemari? Nggak usah banyak omong. Katakan apa yang terjadi di sini. Tuan Damar, begini. Awalnya Aku bicara pada cucuku. Kenapa kamu ikut campur? Kakek, jangan salahkan Rizal. Dia begitu demi kebaikanku. Semua itu gara-gara dia. Dia merebut kursi. Juga berani menyamar sebagai calon suamiku, kakek. Apa? Kamu calon suamimu? Hah? Anak muda, kamu orangnya Pak Lukman ya? Anda Pak Damar. Namaku Sony. Kakek, gak usah basa-basi. Dia cuma omong kosong saja. Dia pukul Rizal dan tampar aku. Kami mau beri dia pelajaran. Diam! Kamu sekarang beneran gak tahu aturan. Kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan. Apa salahku? Kakek, aku nggak... Kamu memang gadis gak berguna. Nanti aku beri pelajaran. Profesor Sony, memang selama ini aku lalai dalam mendidik. Makanya cucuku jadi kurang ajar padamu. Mohon maaf sekali. Kakek, kenapa kakek sopan sama dia? Dia cuma... Tutup mulutmu. Kuserahkan kendali padamu. Niatnya untuk menembak kemampuanmu. Gak disangka wawasanmu sempit, gak tahu benar salah. Kamu tahu dia siapa? Kakek,
Jangan menakutiku. Jangan-jangan dia... Benar. Aduh. Pantas Pak Lukman semarah itu. Bahkan bilang mau batalkan pertunangan. Tampaknya dia memang calon suami yang dipilih Pak Lukman buatmu. Sony yang masyhur. Profesor Sony. Sony, apa benar yang mereka katakan? Statusmu sehebat itu? Kamu benar calon suamiku. Harusnya bilang lebih awal. Dari tadi aku sudah bilang. Kalian gak percaya. Jadi, Profesor Sony, cucuku beneran kurang ajar padamu. Bukan cuma itu. Cucumu dan Rizal menyuruhku berlutut minta maaf, bahkan mau patahkan kakiku. Apa? Kakek ngapain? Minta maaf. Segera, sekarang. Aku nggak ngerti maksud kakek. Jangan berlagak bodoh. Pahlawan negara kayak Profesor Sony sulit banget ditemui. Tapi kamu nggak tahu diuntung. Cepat minta maaf pas Pak Lukman datang. Aku nggak bisa tolong. Maaf. Nona Dewi sebagai CEO perusahaan berwibawa banget. Mana berani aku terima. Apa maksudmu? Hal-hal sebelumnya bisa kulupakan. Tapi kamu sentuh Arum, nggak bisa dimaafkan. Dikasih hati minta jantung ya. Kenapa Bu Dewi harus merendah? Diam. Kamu cuma asisten. Apa hakmu bicara? Masalah ini pasti kamu yang menghasut cucuku, ya kan? Nanti kuurus kamu. Profesor Sony, masalah hari ini memang salah kami. Kami akan ikuti saja kemauanmu. Baik, Anda yang bilang. Cucumu dan Rizal sekongkol menyerang orang tak bersalah. Aku jamin mereka bakal masuk penjara. Siapa yang berani penjarakan putriku? Ayah, ibu, akhirnya datang. Kalau enggak, putri kalian bakal ditindas. Oh, tenang sayangku, kami sudah datang. Gak ada yang bisa menindasmu. Ada apa sebenarnya? Jelaskan padaku. Kalau enggak, bakal kutindak. Masalahnya, tanya saja ke dia. Apa? Aduh Hendra, akhirnya kamu datang. Coba lihat putri kesayanganmu ini. Profesor Sony pun dia usik, mau dilumpuhkan. Menurutmu harus gimana? Profesor Sony? Profesor Sony mana? Jangan-jangan... Pak Lukman sendiri yang bilang dia muda dan berprestasi. Di seluruh Mega Raya, gak ada tandingannya. Bahkan Pak Lukman sangat menghormatinya. Aku berencana membawanya minta maaf. Dewi, benar yang dikatakan kakekmu. Anak muda ini benar calon suamimu, huh? Aku juga nggak tahu. Calon suami apanya? Lihat saja penampilan bocah ini. Dari atas sampai bawah semuanya murahan. Mana pantas dia buat Dewi? Apa maksudmu? Hah, kamu nggak paham? Apa maksudku? Menurutku, kamu bukan Profesor Sony. Asli atau palsu itu juga masih belum jelas. Jangan asal omong. Aku udah selidiki. Nggak mungkin salah. Ayah, kalau begini ayah yang keliru. Gimana ayah tahu? Ayah kenal dia. Atau dia tunjukkan KTP pada ayah. Jangan-jangan cuma kata dia, kan? Enggak lah. Pak Lukman sendiri yang bilang. Calon suami Dewi juga Margawibowo. Aduh. Terus kenapa? Di dunia ini Margawibowo ada banyak. Kalau bocah ini benar-benar menyamar. Ayah, bukankah ayah sudah ditipu? Iya, benar ayah. Zaman sekarang itu banyak orang yang nggak jujur. Bisa jadi dia cuma cari alasan buat cari gara-gara ayah. Kakek, menurutku benar yang mereka bilang. Bocah ini tadi bilang dia punya surat pertunangan, tapi sama sekali nggak bisa tunjukkan.
Benar, Pak Damar. Aku juga bersaksi. Profesor Sony sekarang harusnya menunggu Nona Dewi di Kota Prima. Mana mungkin ada di sini? Pak Lukman memang nggak bilang Profesor Sony di pesawat. Jangan-jangan memang aku salah paham. Berarti, anak muda, kamu punya identitas untuk membuktikan? Gak ada. Kakek, lihat kan, sudah kubilang orang ini bermasalah. Bukankah kamu sama dia teman lama? Dia bilang dia pahlawan nomor 2, tertinggi dan dihormati orang. Kamu percaya? Itu... Mereka sekomplotan. Bahkan wanita ini nggak berani membenarkan. Artinya, bocah ini sudah pasti palsu. Ternyata gitu. Orang dari mana ini? Berani menipu keluarga Taslim. Seseorang, segera tangkap pasangan bejat ini. Berhenti! Jangan! Selidiki dulu. Kakek, masih percaya omong kosongnya? Kalau bukan karena dia, aku sudah di Kota Prima bertemu calon suamiku. Iya, Pak Damar. Karena bocah ini, pesawat nggak bisa terbang. Menghambat urusan penting Bu Dewi. Bukan cuma masalah cucu kesayanganmu. Pakai nama keluarga Taslim seenaknya di luar sana. Bahkan memeras Sony. Soal perjodohan gak usah dibahas lagi. Ada apa ini? Jangan-jangan karena Dewi terlambat kencan. Makanya bikin Profesor Sony marah. Ayah, sudah jelas kan? Perjodohan ini diatur sama Pak Lukman. Profesor Sony itu adalah talenta kelas atas. Bisa jadi sekarang dia sudah menunggu. Apa? Gitu masalahnya? Ayah, sudah dengar kan? Semua karena pasangan gak tahu aturan ini. Menurutku, mereka memang harus diberi pelajaran. Gak benar. Aku ingat Pak Lukman terima telepon. Katanya Dewi rebutan kursi sama orang lain di pesawat. Kamu gak terlalu bodoh. Cucumu memang rebutan kursi sama aku. Telepon yang kamu dengar, itu aku yang telepon Pak Lukman. Anak muda, kamu nggak menipu kan? Kalau gitu Pak Lukman ke bandara juga karena kamu. Benar. Sony, gak disangka kamu beneran profesor pahlawan itu. Ternyata kamu memang hebat. Aku memang gak salah menilai orang. Apa maksudmu? Dulu, kamu adalah juara kelas, jadi idola di sekolah. Aku tahu saat besar, kamu pasti bakal hebat. Aku cuma gak nyangka, ternyata lebih hebat dari yang kubayangkan. Cukup! Sudah kayak gini, masih saja saling menggoda. Kalian gak jijik, kami yang risih. Iya, di pesawat juga mereka saling menggoda. Cih, menjijikan. Cukup, jangan ribut. Anak muda, kalau memang kamu punya kontak Pak Lukman, coba telepon dia sekarang, biar semuanya jelas. Ponselku dibanting mereka sampai hancur. Ayah, ibu, kalian lihat kan, ribut lama cuma gertakan. Satu bukti pun gak bisa dia keluarkan. Menggertak. Ponselku memang hancur. Bukan berarti aku gak bisa hubungi. Pinjam ponselmu sebentar. Baik, telepon sana. Mau kulihat sehebat apa kamu? Hei bocah, Pak Lukman itu siapa? Di seluruh Mega Raya, posisinya sangat penting. Kamu kira sembarang orang bisa hubungi dia? Sekarang Pak Lukman nggak ada di kantor. Kamu telepon ke lembaga riset pun tetap nggak berguna. Bukan. Aku punya nomor pribadinya. Anak muda, itu sudah nggak lucu lagi. Pak Lukman itu orang istimewa. Aku kenal dia sudah puluhan tahun. Aku saja nggak punya nomor pribadinya. Kamu? Kamu nggak punya, nggak berarti aku juga enggak. Sekarang aku telepon buat minta Pak Lukman kemari. Mulai lagi. Jangan-jangan mau telepon si tua itu lagi ya? Si tua mana? Kakek nggak tahu sih. Tadi demi menipu kami, dia sengaja cari orang buat acting. Bahkan sampai bilang mau tuntut seluruh maskapai kita. Terus mana orangnya? Kenapa nggak muncul? Ganti rugi? Tunggu saja. Sekarang ku suruh orang antar uangnya. Tapi bukan cuma ganti rugi. Aku bakal tuntut seluruh maskapai kalian. Kenapa aku merasa pernah dengar Pak Lukman bicara begitu? Jangan-jangan semua ini memang benar.
Pak Lukman, semua sudah disisir. Profesor Sony nggak ketemu. Jangan-jangan dia sudah gak ada di sini. Gak mungkin. Jangan-jangan Sony terlibat masalah. Tua Bangka, kamu pelindung bocah ini ya? Ku beritahu ya, sebelum pesawat mendarat, aku mau lihat 3 miliar. Kalau enggak, siap-siap menguburkannya. Gawat, Sony kena masalah. Ayo. Pak Lukman, ada telepon buat Anda. Gak mungkin. Ini nomor pribadiku. Gak ada yang tahu. Jangan-jangan ini Sony. Pak Lukman, sudah ada kabar. Orang di penerbangan G1530 melihat Profesor Sony. Benarkah? Cepat antar ke sana. Hei, bocah. Nggak diangkat ya? Aneh. Ada apa ini? Sudahlah, jangan akting lagi. Kakek lihat kan, bocah ini cuma membual. Hari ini, ku bikin dia tanggung akibatnya. Kakek, kalau nggak ada komentar lagi, ku suruh orang bertindak. Ayah! Tangkap. Lepaskan aku! Kalian ngapain? Lepaskan! Harum! Lepaskan! Harum. Harum, kamu nggak apa-apa. Kalian boleh menyerangku. Tapi kenapa lu kayak orang yang gak bersalah? Pak Damar, apa keluarga Taslim begitu semena-mena? Apa begitu kata aturan? Ayah jangan dengarkan dia lagi. Dewi lembut dan baik hati, menginjak semut saja nggak tega. Kalau bukan dia yang cari gara-gara, mana mungkin Dewi ribut. Dia lembut dan baik hati. Kamu nggak salah. Dia merebut kursiku, pukul orang duluan. Aku ada di sana waktu itu. Aku bisa bersaksi. Kalian duluan. Bohong! Mereka itu komplotan. Dia pasti membelanya. Kalau sampai nggak diberi pelajaran, mereka pikir keluarga Taslim gampangan. Ayo! Pak, Profesor Sony tadi di sini. Mereka lihat. Apa? Benarkah itu? Benarkah yang kalian katakan? Kamu pernah bertemu anak muda ini? Tentu pernah. Bocah ini menyinggung grup Taslim. Dihajar habis sama Pak Rizal. Nyawanya nyaris melayang. Pak Rizal? Pak Rizal itu siapa? Dia orang tertinggi kedua di grup Taslim. Pak Rizal mau kursinya. Dia nggak mau kasih. Cari mati kan? Iya, bahkan Bu Dewi juga bilang, begitu turun pesawat bakal memberi kami hadiah. Menyuruh kami patahkan kaki bocah itu. Sayangnya, bocah itu berhasil kabur. Apa? Berani-beraninya kalian kayak gitu pada Sony. Kalian semua benar-benar serakah sampai nekat ya. Seseorang, tangkap mereka. Kalian ngapain? Orang ini ilmuwan top di Megaraya, Profesor Sony. Kalian kurang ajar, berani main tangan padanya. Sudah bosan hidup ya? Tak usah basa-basi. Serahkan langsung bajingan-bajingan serakah ini ke instansi yang terkait. Aku mau mereka membusuk di penjara. Bukan, Pak Rizal dan Bu Dewi yang suruh kami lakukan. Kami nggak tahu apa-apa. Si Dewi Taslim itu, kemana dia sekarang? Tadi ada kakek tua membawa mereka pergi. Pergi kemana? Kami nggak tahu. Benar-benar, kami ini nggak bersalah. Pak, sekarang harus gimana? Pasti Damar orangnya yang datang sebelum kita dan membawa mereka pergi. Kalau dia bisa mengurus masalah ini dengan baik, aku nggak bakal perhitungan sama dia. Tapi kalau Sony sampai luka sedikit saja, maka keluarga Taslim nggak perlu ada lagi. Ayo, cepat cari mereka. Baik. Rizal, apa harus kayak gini? Awalnya cuma masalah sepele. Apa harus dibesar-besarkan? Sekarang tahu ini masalah sepele. Sudah menyinggung keluarga Taslim. Kamu lihat apa akibatnya? Sialan. Di mana Pak Lukman? Pak Lukman! Pak Lukman! Pak Lukman! Kakek kenapa? Pak Lukman ada di sekitar sini. Barusan aku mau ajak kalian ketemu dia. Sekarang harus gimana? Apa? Kenapa Pak Lukman ada di bandara? Ngapain dia di sini? Sudahlah,
Sekarang bukan waktunya mikirin itu. Kamu nggak dengar kata ayah, Pak Lukman itu seperti apa? Mana mungkin izinkan kita berbuat seenaknya. Sekarang cepat bereskan orangnya. Jangan buang waktu di sini. Baik. Kalian sudah menyinggung keluarga Taslim. Sekarang aku nggak punya pilihan. Harus beri kalian pelajaran biar kapok. Masing-masing patahkan 2 kaki. Gak masalah kan? Perhitungkan ke aku. Lepaskan dia. Lepaskan. Terus di mana harga diriku? Kalian urus wanita ini. Mumpung Bu Dewi dan yang lain di sini. Kesempatan kalian unjuk prestasi. Aku mau lihat siapa yang berani. Gawat ayah, Pak Lukman datang. Bu Dewi, dia beneran Pak Lukman. Kayaknya benar. Pak Lukman, Anda datang. Damar. Kalau aku nggak datang, nggak tahu lagi apa yang kamu perbuat. Jelaskan kepadaku. Ada apa sebenarnya? Ya ini aku juga kurang paham. Pak Lukman, sebenarnya bukan masalah besar, Pak. Bocah ini berselisih sama Dewi. Berselisih? Berselisih gimana? Kalau berselisih, apa perlu sampai membawa keluarga besar kemari? Hah? Memangnya kalian mau tawuran? Pak, karena Anda sudah datang, kami nggak tutup-tutupi lagi. Sebenarnya bocah ini sama Dewi juga nggak ada masalah besar. Tapi dia nggak seharusnya menyamar menjadi Profesor Sony. Kalau nggak salah ingat, kamu itu menantunya Damar, iya kan? Barusan kamu bilang yang menyamar jadi profesor. Ada apa sebenarnya? Begini Pak Lukman, bocah ini di pesawat sudah cekcok sama kami. Bahkan menyamar jadi calon suami Bu Dewi dan terus ngotot. Oh ya, dia juga menyuruh bandara berhenti operasi. Di kota Tirta, cuma pejabat tinggi yang bisa gitu. Memangnya dia siapa? Benarkah? Gimana kalau aku bilang semua yang dikatakannya benar? Pak Lukman, apa maksud ucapanmu? Aku nggak paham. Gimana? Aku nggak terlambat kan? Pak Lukman, kalau Anda telat semenit saja, kakiku pasti sudah dilumpuhkan keluarga Taslim. Damar. Kita sudah berteman puluhan tahun. Awalnya kukira kamu orang yang tahu situasi. Makanya aku comblangkan dengan keluarga Taslim, mengenalkan pada kalian ilmuwan yang paling muda dan berprestasi dari lembaga riset kami sebagai calon. Tapi kalian lihat, kalian sekeluarga nggak ada etika. Satu persatu menekan orang pakai kuasa. Aku hari ini sudah melakukan semampuku. Jodoh bagus kayak gini malah hancur di tangan kalian. Dewi, kamu ngapain sebenarnya? Jelaskan padaku. Nggak ada. Aku nggak melakukan apa-apa. Aku bahkan belum ketemu calon suamiku. Kalau nggak percaya, tanya Rizal. Dia bisa bersaksi. Benar, aku selalu ada di sisi Bu Dewi. Oh, aku tahu. Semuanya gara-gara bocah sialan ini. Pak Lukman pasti melihat kita bertindak kasar sama bocah ini. Makanya salah paham. Pasti gitu. Keluarga Taslim dengan bisnis besar malah ribut sama 2 orang kecil ini. Pak Lukman pasti merasa kita nggak berkelas. Semua masalah hari ini dipicu oleh dia. Seorang asisten saja bisa sok kuasa mengendalikan situasi. Sementara kalian mengabaikan kenyataan, menekan orang seenaknya. Kalian bukan saja gak berkelas, keluarga Taslim kayak kalian ini sudah seharusnya tamat. Omong kosong apa kamu? Kuhabisi kamu. Kamu kira kamu siapa, ha? Beraninya mengutuk keluarga Taslim. Kenapa masih bengong? Ayo tutup mulutnya. Cukup. Harusnya yang tutup mulut itu kalian. Pak Lukman, maaf jadi bahan tertawaan. Aku ini memang kurang tegas mengatur keluarga. Hari ini memang kami sama mereka berdua berselisih paham. Gimana kalau aku segera atur orang buat antar mereka keluar dengan sopan? Bagaimana? Sekarang kalian sudah tahu. Kalau Pak Lukman gak datang tepat waktu, kakiku mungkin sudah kalian bikin cacat. Apa maksudmu? Sudah bagus kakekku nggak perhitungan. Dia juga sudah minta maaf. Kamu jangan ngelunjak ya.
Sony, hari ini aku ada di sini. Aku pasti bakal urus sampai kamu dapat keadilan. Pak Lukman, biar ku perkenalkan. Dia teman lamaku, Arum. Semua luka di badannya adalah perbuatan mereka. Aku mau mereka satu persatu buat minta maaf pada Arum. Kalau Arum gak mau maafkan, gak ada yang bisa pergi. Bukan, ini masalah sepele. Kamu berani suruh kami minta maaf? Kamu lindungi wanita sialan ini? Dia simpananmu ya? Kamu! Nyonya Anita benar. Pantas saja kalian selalu saling melindungi. Ternyata sepasang pasangan bejat ya. Aku rasa kalian salah paham. Aku cuma teman sekolahnya Sony. Bu Dewi lah calon istri dari Sony, iya kan? Kenapa kalian semua menatapku? Cowok yang gak ada pencapaian dan berbohong terus kayak dia, aku gak mungkin menyukainya. Gak ada kemungkinan di antara kami. Begitu. Kamu yang bilang sendiri. Kalau enggak, jangan bilang kamu ini cuma menyamar ya. Kalau calon suamiku beneran kayak kamu, aku juga gak bakal suka. Kamu jangan mimpi. Pak Lukman, Anda sudah dengar semua yang dia katakan. Anda mengenalkan orang kayak gini padaku. Anda... Sony, soal ini memang aku yang kurang bijak. Tapi kamu tenang saja. Aku pasti bakal tuntut keadilan buat kamu. Pak Lukman, apa maksud Anda? Anda bilang Anda yang kenalkan cucuku padanya. Kalau gitu dia... Kamu lumayan pintar. Benar katamu. Anak muda ini calon suami yang kukenalkan buat cucumu. Dia ini Profesor Sony dari lembaga riset kami. Dia beneran Profesor Sony? Kamu ngapain? Ayah, kenapa memukulku? Apa artinya memukulmu? Rasanya aku ingin menghabisimu. Aku sama kakekmu susah payah mengurus perjodohan ini. Profesor Sony ada di hadapanmu pun nggak bisa kamu kenali. Apa kamu buta? Aku nggak tahu. Aku beneran nggak tahu. Semua gara-gara Rizal. Gara-gara dia aku jadi ribut. Rizal, sekarang bilang harus gimana? Bu Dewi, aku nggak tahu. Aku nggak mengenalinya. Kalau aku tahu dia Profesor Sony, aku nggak bakal rebut kursinya. Masalah antara kita lebih rumit dari cuma kursi. Pak Lukman, yang namanya Rizal memakai akun dengan puluhan juta pengikut buat siarkan dokumen rahasia kita. Ini sudah termasuk kasus pidana serius. Apa? Ada lagi? Dewi, apa ini benar? Iya, benar. Aku nggak tahu. Aku kira dia cuma orang biasa. Apa? Dewi, kamu... Apa yang sudah kalian lakukan? Sudah, cukup. Karena semuanya sudah jelas. Orang ini diduga sengaja membocorkan teknologi terbaru, menyerang talenta negara. Seseorang, bawa dia pergi sekarang. Periksa ketat, hukum dengan berat. Jangan, aku salah. Jangan, aku salah. Yang menyinggung Sony bukan dia seorang, tapi kalian juga. Pak Lukman, masalah hari ini cuma salah paham, Pak. Cuma salah paham. Iya, Dewi juga cuma hilaf. Dewi, cepat mohon ampun pada Profesor Sony. Kalau Pak Lukman sampai menuntut, keluarga Taslim bisa celaka. Sony, maaf nggak mengenalimu. Kamu calon suamiku, kenapa nggak bilang dari awal? Aku sudah bilang dari awal, kamu yang gak percaya. Aku percaya. Aku perhatikan kamu bukan cuma tampak menarik, tapi benar-benar calon suami idamanku. Dewi, gak merasa tingkahmu sekarang memuakan. Kamu sudah lupa semua yang kamu bilang tadi. Jangan bilang kamu ini cuma orang yang menyamar. Kalau calon suamiku beneran kayak kamu gini, aku juga gak bakal suka. Jangan mimpi. Itu cuma ucapan saat emosi, gak bisa dipercaya. Maafkan aku ya. Gak guna minta maaf padaku. Yang kamu singgung itu Arum. Kalau hari ini Arum gak maafkan kalian, kalian sekeluarga gak satu pun bisa pergi. Iya, minta maaf. Kami minta maaf.
Gadis muda, mohon maaf buat kejadian sebelumnya. Benar, gadis muda. Itu semua salah kami. Kami gak seharusnya memakimu. Minta maaf. Dewi, kenapa kamu bengong saja? Ayo minta maaf. Maaf. Gadis muda, kamu lihat... Pak Damar, Anda gak perlu sungkan. Anda konglomerat Kota Prima. Nama Anda tersebar di mana-mana. Aku tahu Anda gak berniat buruk. Sony, aku sudah memaafkan mereka. Sampai di sini saja. Karena Arum gak perhitungan sama kalian. Baiklah, Pak Lukman, kedepannya di Kota Prima, aku gak mau lihat mereka lagi. Ayo pergi. Pak Lukman, kejadian hari ini semua karena... Cukup! Cukup! Karena Sony nggak mau perpanjang lagi, masalah ini anggap saja selesai. Damar. Pertemanan kita bertahun-tahun mulai hari ini selesai. Sampai di sini. Pak Lukman, jangan pergi. Pak Lukman. Kakek gak apa-apa. Dewi, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar bikin kesal. Kamu juga, kalian. Sony, sudah lama gak ketemu. Kamu sudah sehebat ini. Aku sampai merasa gak bisa mengimbangimu. Aku juga cuma kerja di lembaga riset beberapa tahun. Kalau dipikir-pikir, aku juga nggak ada apa-apanya. Selama ini juga berkat bimbingan Pak Lukman. Kamu ini terlalu rendah hati. Ada telepon. Halo, Ibu? Sony, Kenapa? kamu sudah pulang. Kudengar hari ini kamu mau ketemu calon istrimu, kan? Gimana? Sudah ketemu orangnya? Ibu, kali ini kayaknya bakal mengecewakan Ibu. Ayo pergi. Kenapa? Apa ini soal urusan dengan Dewi? Iya, ibuku selalu perhatian soal pernikahanku. Awalnya kukira Pak Lukman yang kenalkan pasti nggak ada masalah. Tapi siapa sangka. Aku mengerti. Ayahku juga selalu menyuruhku mencari pacar. Aku sudah kesal banget. Banget. Kalau kamu nggak keberatan, sebenarnya kamu bisa bawa pacar pulang ke rumah. Menurutmu gimana? Kalau kamu juga nggak keberatan, kamu juga bisa kasih ibumu jawaban. Aku pergi dulu. Sony, kali ini perjodohanmu sama keluarga Taslim gagal. Gimana kamu mau menjelaskan pada ibumu? Pak Lukman, makasih atas niatnya. Tapi sekarang aku sudah punya calon yang cocok. Benarkah? Jangan-jangan yang kamu maksud. Ayo. Karina, putramu sekarang sudah sukses ya? Dengar-dengar bahkan mau bawa menantu pulang. Iya, Sony juga nggak muda lagi sekarang. Kalau nggak ada hambatan hari ini, biar pernikahannya ditetapkan, aku masih berharap bisa lebih cepat menggendong cucu. Sony, apa semua ini beneran? Gak disangka secepat ini aku ketemu orang tuamu. Sony, proyek-proyek besarmu sudah resmi dijalankan. Identitasmu juga sudah bisa diungkap resmi. Nanti di hari pertunangan, atasan superior juga bakal datang. Biar kamu makin bangga. Terima kasih, Pak Lukman. Iya, bukan cuma ketemu ibuku. Aku mau kenalkan kamu ke semua orang. Biar semua orang tahu. Aku dapat jodoh yang baik. Hoi, kalian nyetir gimana? Baju kami jadi kotor. Dua kampungan, biar saja kotor. Kenapa? Gak terima. Dewi, lagi-lagi kamu.
Wah, dunia memang sempit banget ya. Sony, kenapa kamu lagi? Kalian nyetirnya ngawur. Baju kami jadi kotor. Sekarang, minta maaf sama Arum. Minta maaf ya? Baik, aku minta maaf ya. Gimana, Arum? Bajuku sudah kotor. Ini kubeli khusus buat hari ini. Gimana sekarang? Dewi, kamu beneran kurang ajar. Waktu itu aku nggak perhitungan. Ternyata kamu masih cari masalah. Kamu pikir aku bakal diam? Sony, masih mau bahas kejadian waktu itu? Ternyata kamu itu bukan Profesor Sony, kan? Kamu ternyata menyuap Pak Lukman. Beneran gak tahu malu. Sony, apa maksud ucapannya itu? Sony, Aku nggak paham kamu bilang apa. Gak paham ya? Kamu dan Pak Lukman sekongkol bikin kakekku masuk rumah sakit dan belum sadar sampai sekarang. Tunggu aku dan calonku ketemu orang tua. Lihat gimana aku bereskan kalian. Calonmu? Siapa? Siapa lagi? Tentu Profesor Sony yang tersohor itu. Pernikahan dia itu urusan negara. Pihak terkait sudah mengumumkan hari ini di kampung halamannya. Dia sama calon istrinya, yaitu aku, bakal resmi tunangan. Kamu yakin? Perjodohan kita sudah nggak berlaku. Selain itu, aku nggak pernah janji bahwa kamu ketemu orang tua. Apalagi tunangan sama kamu. Yang ku maksud itu Profesor Sony. Apa hubungannya sama kamu? Aku Profesor Sony. Sony, kamu tuh lucu banget. Jangan-jangan karena namamu Sony, kamu bilang kamu profesor. Punya bukti nggak? Jangan-jangan kamu cuma modal omongan ya? Kamu bahkan nggak percaya Pak Lukman. Sekarang, aku juga nggak perlu jelaskan apapun. Hari ini, kamu main tangan pada Arum. Sony, aku nggak apa-apa. Jangan bikin masalah. Nggak apa-apa. Arum bisa nggak perhitungan, tapi aku nggak bisa. Hari ini kalau kamu nggak minta maaf, kamu nggak bisa pergi. Kamu mengancam. Baik, aku mau lihat. Apa kamu mau pukul aku lagi kayak waktu itu? Pukul saja. Coba lihat kamu berani pukul atau enggak. Kamu yang bilang sendiri. Bocah sialan. Kalau berani sentuh putriku, tamat riwayatmu. Dasar bocah. Sony, gawat. Lagi-lagi mereka. Bocah sialan, katakan, kamu sebenarnya siapa? Kenapa bisa ada di sini? Hah? Aku juga ingin tanya. Kalian ngapain tanpa alasan datang ke Desa Jaya? Heh, menurutku kamu ini tuli atau otakmu bermasalah. Gak dengar apa kata putriku? Kami datang menemui Besan. Kalau gitu aku paham. Kalian sekarang sudah boleh pulang. Orang kayak kalian gak bakal ditemui ibuku. Masih saja sandiwara. Maksudmu, kamu juga tinggal di sini, iya kan? Tempat terpencil kayak gini dan gak ada kehidupan. Kalau bukan karena Profesor Sony, apa kamu kira kami sudi datang kemari? Iya, kami kesini demi Profesor Sony. Dia itu adalah ilmuwan aset negara. Bisa-bisanya dia tinggal sedesa sama penipu kayak kamu. Miris banget, cepat pergi. Kalau enggak, jangan salahkan kami. Tampaknya kamu juga pertama kali kemari ya? Kamu pakai baju apa? Walaupun Sony ini miskin, kamu nggak bisa pakai baju kampungan kayak gitu kan? Ini bajuku yang paling mahal. Jadi kotor gara-gara kamu. Gitu ya? Benar-benar maaf ya. Tapi coba lihat bajuku ini. Ini baru ku beli dari toko baju mewah loh. Ah! Cukup! Ada apa ini? Di mana Sony dan yang lainnya? Harusnya sudah tiba dari tadi di sini. Bukankah itu Sony? Anak ini, mereka lagi ngapain ya?
Dasar bocah, berani sentuh putriku. Kamu sudah bosan hidup ya? Dia yang mulai duluan. Selain itu, barusan dia bilang Arum kampungan. Sekarang kita sudah impas. Arum, ayo pergi. Kalian ngapain? Dasar bocah. Apa karena Pak Lukman pernah membelamu? Kamu merasa dirimu penting? Berulang kali menentang putriku. Kamu itu memang minta dipukul. Iya, waktu itu dia berhasil lolos. Kali ini, coba kita lihat. Seseorang, hajar dia. Hajar dia. Hajar habis-habisan. Berhenti, jangan sentuh putraku. Ibu? Ibu? Ibu, kenapa kemari? Ibu, kepikiran kalian belum datang, makanya keluar melihat. Kalian ngapain? Ibu, bukankah ibu selalu ngomel? Nyuruhku cepat menikah. Hari ini, aku bawa menantu ibu pulang. Sungguh, di mana dia? Gadis muda, apa kamu menantuku? Ih, kotor banget menantumu. Minggir. Dasar kasar. Gini caramu perlakukan orang tua. Orang tua apanya? Cuma orang kampung kok. Dari ujung kepala sampai kaki kotor, menjijikan. Kamu... Ibu, gak usah pedulikan. Biar ku kenalkan. Dia namanya Arum. Dia menantu ibu. Apa kabar? Kabar baik. Gadis ini bagus. Wajahnya cantik dan juga lembut. Kenapa tubuhmu penuh dengan lumpur seperti itu? Ibu, sebenarnya dia dikenalkan oleh Pak Lukman. Tapi sifatnya buruk. Gak layak jadi menantu ibu. Tubuh Arum jadi kayak gini juga karena dia. Memang kenapa kalau aku yang lakukan? Sony, kamu tuh angkuh banget ya. Aku kira kamu sehebat apa. Ujung-ujungnya, ibumu cuma buruh desa. Ya, kali ini sekeluarga sudah di sini. Jangan harap bisa kabur. Pak Lukman, ini Desa Jaya. Benar, Pak Adi. Sony tumbuh besar di sini. Hari ini dia juga bakal lakukan pertunangan di kampung halamannya. Oh, bagus banget. Sony ini masih muda, tapi kontribusinya besar buat negara. Aku penasaran banget. Orang tua seperti apa yang bisa mendidik anak sehebat itu? Benar, desa ini gak besar, tapi pemandangannya indah. Aku juga sudah lama gak merasakan tenangnya pedesaan. Iya, selama perjalanan, aku merasa tempat ini layak diinvestasi dan dikembangkan. Ya, di sini orangnya bersahaja, warganya saling menghormati. Bagus, benar-benar bagus. Ini lagi ngapain? Siang-siang begini, kenapa ribut? Kayaknya itu Sony. Biar aku turun lihat. Baik. Oh, kalian mau apa? Masih berani tanya mau apa? Putramu mengganggu putriku. Dari kecil sampai sekarang, gak ada yang berani selain putramu. Benar. Ayah juga masuk rumah sakit karena bocah ini. Hari ini jangankan dia. Kalian semua jangan harap bisa kabur. Kamu ngapain? Lepaskan dia. Lepaskan. Sony. Bagus kan? Kamu ini bukan keangkuh banget sebelumnya. Hah? Coba sekarang tunjukkan lagi keangkuhanmu pada kami semua. Peringatkan kalian. Kalau kalian berani menyentuh Arum dan ibuku, tanggung akibatnya. Kalimat ini familiar banget. Sony, aku sudah berulang kali dengar kamu ucapkan ini. Terus akhirnya, bukankah nggak ada apapun yang terjadi? Nenek tua, jadi ini anak hasil didikanmu. Lihat saja kelakuannya. Berani-beraninya ngaku jadi Profesor Sony.
pahlawan negara yang terhormat. Bahkan mau nyamar jadi menantuku. Jadi ini caramu didik anak? Hah? Putraku memang di lembaga riset. Gak usah ngomong. Kalau aku nggak salah ingat, namamu Arum kan? Tampak lumayan. Kenapa bisa suka orang yang suka berbohong sih? Kamu benar-benar rakus ya? Sony nggak seburuk yang kamu bilang. Kehilangan dia, itu kerugian buat kalian. Wah, aku takut banget. Kalau memang Sony sehebat yang kamu bilang, maka aku mau lihat kerugian apa yang bisa dia kasih kepadaku. Sony, kamu berkali-kali menyinggung aku. Kali ini jangankan kamu. Kalaupun Pak Lukman datang, juga nggak bisa menolong kamu. Siapa bilang aku nggak bisa menolongnya? Kamu nggak apa-apa? Pak Lukman, kenapa Anda kemari? Aku sudah peringatkan kalian. Kalian sekarang masih berani datang kemari buat cari masalah sama Sony. Aku tanya kalian, kali ini apa lagi alasannya? Dewi ini memang sengaja datang, mau menghadiri pertunangannya. Apa? Apa maksudnya? Katanya aku menyamar jadi profesor. Juga bilang kita sekongkol menipunya. Makanya sengaja datang cari Profesor Sony. Gak masuk akal. Benar-benar gak masuk akal. Kalian keluarga Taslim benar-benar keras kepala. Aku sudah umumkan sebelumnya. Kalau Sony memang Profesor Sony dari lembaga riset kami. Mulai sekarang, dia nggak ada hubungan lagi sama keluarga Taslim. Sekarang, segera pergi dari hadapanku. Pak Lukman, bukannya kami nggak percaya. Soal ini memang banyak kejanggalan. Itu benar, Pak. Anda berkali-kali bilang Profesor Sony dan Dewi sudah membatalkan pertunangan. Tapi hari ini memang pesta pertunangan. Orang tuaku benar. Calon istri Profesor Sony, siapa lagi kalau bukan aku? Pesta pertunangan ini masa bukan disiapkan buat aku? Baik, kalau gitu, Sony, kamu jelaskan ke mereka. Sebenarnya ada apa? Dewi, pesta pertunangan hari ini memang kusiapkan buat diriku. Tapi calon istriku bukan kamu, melainkan dia. Arum. Tapi calon istriku bukan kamu, melainkan dia. Arum. Sony, ada apa ini sebenarnya? Hendra, coba bicara. Kamu tanya aku? Mana aku tahu? Dewi, jangan-jangan kita benar-benar salah paham. Sony gak seburuk yang kamu bilang. Kehilangan dia, itu kerugian buat kalian. Apa-apaan ini? Apa aku beneran sudah melewatkan dia? Gak mungkin, mustahil. Pak Lukman, aku nggak tahu apa hubungan kalian berdua. Tapi kami bukan pertama kali bertemu. Dia sama sekali nggak punya aura orang penting. Kalau gitu, kamu masih tetap nggak percaya ucapanku? Benar, mana mungkin dia calon suami yang kuidamkan. Atas dasar apa dia itu pahlawan negara yang penting dan dihormati? Aku nggak percaya, jelas nggak percaya. Heh, kalian bahkan nggak percaya Pak Lukman. Gimana sama kami? Berani-beraninya mencurigai Profesor Sony. Kalian besar juga ya. Benar. Sony, kami gak terlambat kan? Makasih Pak Adi. Makasih Pak Panji. Ayah, siapa mereka? Sudah habis. Mereka itu sebuah tokoh penting. Semua orang kaya dan berpengaruh. Gerakan jari saja bisa menghabisi kita. Apa? Sebanyak ini orang penting datang. Sudah habis. Apa? Itu artinya semua yang dikatakan Pak Lukman itu benar. Tentu saja benar. Kalian keluarga Taslim benar-benar nekat. Berulang kali bikin keributan di tempat umum. Sony, hari ini kami di wilayahmu. Kamu yang tentukan. Sebelumnya, aku sudah berikan kesempatan. Gak disangka, kalian masih berani cari masalah. Pak Lukman, mereka itu terlalu arogan. Aku merasa keluarga Taslim masalah yang besar. Selidiki secara khusus. Baik, sesuai permintaanmu. Seseorang, bawa mereka pergi dari sini. Jangan, Pak. Salah paham, cuma salah paham. Benar, kami cuma bercanda. Dewi,
Cepat pergi minta ampun, ayo cepat. Selama ini ayahmu berbisnis banyak dan melakukan taktik yang kotor. Kalau beneran diselidiki, keluarga Taslim bisa tamat. Hah? Sony, aku yang bersalah padamu. Sikapku yang gak baik. Aku rasa aku masih suka padamu. Apa kita masih mungkin bersama? Kamu bercanda ya? Aku ingat kamu gak cuma sekali ngomong meremehkan aku. Katanya kamu gak bakal nikah sama pecundang kayak aku. Aku mau nikah. Sony, bukan. Profesor Sony, kamu idolaku. Sudahlah. Berdasarkan semua perbuatanmu, kamu tanya Arum, apa dia bisa memaafkanmu? Ibu Dewi, aku akui kamu punya status dan posisi. Tapi kamu terlalu percaya diri, terlalu angkuh. Kamu! Sudah, cukup. Hari ini pesta pertunangan Sony. Seseorang, bawa mereka pergi. Habis sudah. Kali ini beneran habis. Keluarga Taslim gak bisa diselidiki. Kalau sampai diselidiki, kita semua bisa masuk penjara. Memangnya aku nggak tahu itu? Semua karena aku terlalu memanjakan kalian. Ayah masih terbaring di rumah sakit. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Dewi, apa benar kamu salah? Semua ini nggak seharusnya begini. Bawa pergi. Ayo. Kalau kalian suka makanannya, makan lebih banyak ya. Karani, kamu benar-benar beruntung. Gak sangka Sony semuda itu sudah jadi talenta negara. Bener banget. Katanya statusnya juga penting. Karani, kamu bakal nikmati hidup. Kalian terlalu memuji. Makan. Baik, Pak Panji, semuanya, terima kasih sudah datang menghadiri pesta pertunanganku. Aku berterima kasih pada semuanya.